Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ana, seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya bahwa saya akan mengadakan kegiatan observasi dalam rangka supervisi akademik di kelas Bu Ana untuk melihat atau untuk meningkatkan kemampuan mengajar Bu Ana. Nah, namun sebelum itu saya akan melakukan observasi terlebih dahulu untuk melihat kesiapan Bu Ana dalam kegiatan observasi berikutnya. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu Ana harapkan? Yang saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman. Saya juga bisa mendapatkan berbagai saran terkait nanti bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan ke depannya. Oke, baik Bu Ana berbagi informasi ya Bu ya. Ya. Nanti materinya mau Ibu Ana sampaikan pada saat kita observasi di kelas itu apa materinya? Rencananya materi yang akan diajarkan itu tentang proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, nanti proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan setelah peserta didik mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini untuk pembelajaran yang Bu Ana lakukan selama ini. Kira kalau dibuat rentang angka 1 sampai 10, Bu Ana sudah berada di angka berapa? Sepertinya baru di angka 6, Pak. Oh, baru di angka 6 ya. Mau ditingkatkan lagi tidak? Kalau mau ditingkatkan lagi kira-kira di angka berapa? Ya, rencana ingin ditingkatkan, Pak. Sekitar mungkin di angka 8 sudah cukup lah. Nah, saya rasa di angka 8 itu sudah bagus ya Bu ya. Nah, untuk mencapai angka 8, apa nih yang sudah Ibu Ana persiapkan? Untuk persiapan, yang pertama saya akan membuat RPP, kemudian memilih media, kemudian juga membuat LKPD, sampai nanti juga menyiapkan proses evaluasi yang akan saya laksanakan nantinya. Bagus Bu Ana, berarti sudah lengkap semua ya. Nah, selanjutnya dalam mengajar yang akan Ibu lakukan, ada nggak kesulitan yang Ibu bayangkan? Selama mengajar mungkin kesulitannya karena peserta didik kita ini kan beragam ya Pak ya. Ada yang ketika belajar mereka cepat menangkap pembelajaran atau cepat menangkap materi, namun ada juga yang lambat dalam menerima materi. Berarti ada yang lambat dan ada yang cepat. Itu termasuk dalam kesiapan belajar siswa. Nah, terkait kesiapan belajar, tadi Bu Ana di kelas di sekolah kita, bukan hanya kalau Bu Ana, saya pun juga sekolah kita itu siswanya beragam. Ada yang mudah menangkap pembelajaran dan ada juga yang agak lambat dalam menangkap pembelajaran. Nah, Bu Ana, strategi atau model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Ana terapkan besok? Karena melihat kondisi peserta didik kita ini beragam ya Pak ya, jadi nanti rencananya saya akan menayangkan video, kemudian membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nanti ada yang mereka mempelajari atlas sejarah, kemudian ada juga yang membaca buku, kemudian ada juga yang nanti mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan. Dan nanti juga tentunya saya akan memberikan soal-soal sebagai bahan evaluasi. Itu pun nanti untuk peserta didik yang lambat dalam menerima pembelajaran mungkin soalnya dipermudah. Sedangkan untuk peserta didik yang mereka lebih cepat dalam memahami pembelajaran yang dipelajari, soalnya lebih ditingkatkan lagi levelnya. Saya melihat Bu Ana sudah mempersiapkan dengan sematang-matangnya mengenai kesiapan belajar siswa tadi. Bu Ana sudah mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya.
Bu Ana, bagaimana cara mengatasi dari permasalahan ketika proses pembelajaran tersebut? Tentunya saya akan tetap mengawasi dan membimbing jalannya proses pembelajaran. Nanti saya akan berkeliling di kelas tersebut, kemudian akan membantu, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada peserta didik yang memang nanti mereka memiliki kemampuan yang agak lambat dalam memahami materi yang dipelajari. Oke, berarti siswa tidak dibiarkan mengerjakan sendiri ya Bu ya, tetap dipandu. Nah, untuk persiapannya sendiri, apakah sudah lengkap Bu atau masih ada yang kurang untuk persiapannya besok? Untuk sejauh ini sedang proses menyiapkannya Pak, cuman belum selesai. Mungkin setelah percakapan ini akan dipersiapkan kembali. Oke, baik Bu, berarti langsung Bu ya, tidak akan segera disiapkan yang kurang. Mana Ibu memerlukan bantuan siapa dalam mempersiapkan semuanya? Mungkin bisa dari guru lain atau bisa juga dari Bapak sendiri seandainya Bapak bersedia. Kalau dari saya sendiri, insya Allah saya siap Bu ya, saya bersedia. Nah, mengenai persiapan dan juga untuk area kompetensi yang akan Ibu Ana kembangkan, itu apa yang akan Ibu Ana kembangkan nanti yang bisa nanti bisa saya bantu supaya pembelajaran Bu Ana di kelas bisa meningkat. Area kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah tentang area intelektual saya Pak. Jadi nantinya saya berharap saya bisa menyampaikan materi itu mudah dipahami dan diterima oleh anak-anak. Kemudian materi yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan itu anak-anak bisa menerima dengan mudah. Kemudian menerapkan pembelajaran dengan menggunakan benda-benda yang konkret itu akan lebih bisa membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada peserta didik. Kemudian terkait dengan sosial emosional itu saya juga akan mengembangkan. Saya ingin mengontrol emosional karena peserta didik kita yang beragam. Bagus sekali ya Bu Ana. Bagaimana strategi Bu Ana untuk mencapai itu semua? Saya akan mempersiapkan segala persiapan perangkat pembelajaran dengan baik, kemudian juga menyiapkan media-media yang nantinya akan saya gunakan dalam pembelajaran. Bagus sekali ya Bu Ana ya. Terkait dengan pengembangan sosial emosionalnya, seperti apa Bu? Untuk pengembangan sosial emosional nantinya di awal pembelajaran saya menanyakan dulu tentang emosi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran saya juga akan memberikan semacam games atau permainan kecil supaya tetap meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar. Luar biasa sekali ya Bu Ana ya. Saya melihat persiapannya sudah bagus, tinggal proses pelaksanaannya atau observasinya. Nanti saya akan melihat proses observasinya di kelas Bu Ana. Kemudian setelah proses observasi nanti selesai, itu kita bisa juga lagi mengobrol dan dengan pasca observasinya akan melihat bagaimana nanti mengajar yang Bu Ana sudah lakukan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang kurang. Kemudian untuk proses observasi sendiri nih di kelas Bu Ana, kira-kira saya kapan bisa mengamati Bu Ana? Insya Allah hari Sabtu sudah bisa Pak. Oke, baik, berarti hari Sabtu saya akan berkunjung di kelas Bu Ana ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ana atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Ada siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Anda masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Masa praksara. Setelah itu? Masa masuknya hidup. Masa masuknya hidup. Di mana? Di Indonesia. Ya, kemarin kita sudah membahas masuknya Hindu Buddha di Indonesia, bukti-buktinya dan peninggalannya. Itu yang kita bahas. Ya, hari ini ya
perkembangan budaya Hindu-Buddha di Indonesia terkait dengan topik prosesnya yang kita bahas hari ini ya. Proses masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Ini gambar apa? Candi. Semuanya tahu ini adalah gambar candi. Dari mana kalian tahu ini Candi Borobudur? Ada pernah ke sana? Pernah? Siapa Akbar? Oke, di mana letaknya? Oke, kalau melihat gambar ini, kalian sudah tahu nih Candi Borobudur. Apa? Selain terlintas ini gambar candi, apa lagi yang terlintas di pikiran kalian terkait candi ini? Iya, peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Ya, jadi ketika melihat gambar candi, kita tahu candi ini bangunan bahkan menjadi warisan budaya nasional kita yang sudah disahkan oleh UNESCO sebagai bukti bahwa kita di Indonesia ini pernah mengalami perkembangan masa Hindu. Ini bukti. Ya, ini adalah gambar candi Borobudur. Yang belum ke sana, termasuk Umi, mudah-mudahan bisa diberi kesempatan ke sana ya. Amin. Oke, nah setelah kita mengamati ini, kita sudah tahu bahwa peninggalan pada masa Hindu-Buddha adalah ada candi, ada stupa. Kita hari ini akan menganalisis nih bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Inilah akan kita bahas sekarang. Ya, ini kita bahas. Kita akan mengetahui bagaimana sih proses Hindu-Buddha itu bisa sampai di negara kita. Ya, ini tujuan pembelajaran yang nantinya hendak kita capai. Umi akan memberikan penugasan dulu. Ya, nanti kita akan berdiskusi kelompok sesuai dengan tempat duduk yang sudah kita atur dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagi. Umi akan meminta pendapat dari kalian kira-kira teori mana yang paling kuat. Ya, itu akan kita diskusikan dalam kelompok. Tidak siap kira-kira? Ya. Peralatannya sudah disiapkan, buku, laptop sudah ada. Oke. Habis. Nah, setelah ini akan kita lanjutkan dengan presentasi di depan. Ya, boleh satu kelompok satu orang saja mewakili kelompoknya mengemukakan pendapat. Ya, mengemukakan pendapat apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok tadi. Ya, boleh teorinya sama, boleh juga tidak. Ya, terserah masing-masing kelompok boleh berbeda. Namun sebelumnya, perhatikan dulu kelompok 3 ya. Sebelumnya untuk kembali menfokuskan pembelajaran kita hari ini, kita game sebentar. Biasa menguji konsentrasi. Ya, uji konsentrasi terlebih dahulu. Nah, sudah tahu pasti uji konsentrasinya ya. Konsentrasi. Hitam, merah, kuning, merah, biru, kuning, merah, hitam, hijau, merah, kuning, merah, biru, hitam, hijau, merah. Oke, beri tepuk tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang teori Waisya. Teori Waisya dikembangkan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang dari India. Selama para pedagang juga menyebarkan ajaran agama. Alasan dari kelompok kami memilih teori Waisya adalah tujuan utama mereka datang ke Indonesia untuk berdagang.
dan bukannya menyebarkan agama Hindu Buddha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas yang disampaikan dari kelompok 4? Oke, ada yang bisa memberi pendapat lain? Ada persamaan atau perbedaan kira-kira dari kelompok lain? Ada yang sama. Oh, jadi kelompok lain juga memilih teori Waisa ya. Jadi kelompok 4 memilih teori Waisa lah yang paling kuat dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Ya, alasannya cukup bagus ya. Negara kita adalah negara yang strategis menjadi jalur perdagangan. Jadi mereka berdagang ke Indonesia. Pada mulanya berdagang, kemudian mulai menyebarkan agama. Ini adalah pendapat dari kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok terakhir yang tampil. Oke, ternyata tadi sudah kita tampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya. Sudah siap untuk kuis? Sudah? Oke. Kita lihat agama yang memperkenalkan sistem kasta di masyarakat dan berasal dari India adalah. Oke, silakan dijawab. Berapa kotak di sana? Silakan dijawab. Boleh suruh kapital ya, satu-satu kapital. Oke. Oke. Oke, benar? Benar ya? Iya, jawaban benar. Ini bukan kelompok 1. Ada kelompok 2. Pilih kotak nomor berapa soalnya. Benar? Benar. Oke, ini bukan kelompok 4 ya. 4. 1. 3. Ya, sebenarnya kuis hari ini adalah kelompok 4. Ya, jadi adalah FDK. Ya, bisa dipahami kira-kira pembelajaran kita hari ini? Bisa? Sebelum kita tutup, kita simpulkan sebentar kira-kira apa yang sudah kita peroleh hari ini. Apa yang sudah kalian pahami hari ini? Banyak. Yang banyak apa? Cuma sebutkan salah satu. Apa yang kalian pahami? Teori yang paling kuat yang ngomong Teori-teorinya budaya Hindu. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak? Bisa paham? Oke, berarti sebelum kita tutup, setelah kita memahami materi ini untuk minggu depan pertemuan berikutnya, kita lanjutkan dengan materi kerajaan yang berkembang di Indonesia bercorak Hindu. Untuk minggu depan kita berjalan. Ya, minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya untuk pelan-pelan. Ya, kita berarti kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, saya minta waktunya sebentar dengan Bu Ana. Kita bincang-bincang sebentar. Kemarin kan kita sudah melaksanakan seperti isi akademik. Yang pertama yaitu observasi. Kemudian kemarin juga sudah observasi waktu di kelas yang melihat Bu Ana. Kemudian pada hari ini kita ingin bincang sebentar nih. Disebut dengan pasca observasi ya Bu Ana. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Ana dapatkan? Yang ingin saya dapatkan tentunya karena kemarin kita sudah melakukan observasi tentang pembelajaran yang saya lakukan, saya bisa mendapatkan saran, pengalaman
penilaian juga dari Bapak untuk perbaikan ke depannya setelah saya melakukan praktik pembelajaran. Oke, jadi kita saling berbagi ya Bang, Iya, sharing ya. bisa sharing. Jadi kemarin kan sudah melakukan observasi ya, saya melakukan observasi di kelas Bu Ana mengajar. Nah, apa yang Ibu Ana rasakan setelah selesai melakukan mengajar di kelas yang dilihat oleh seorang observer gitu? Tentunya yang saya rasakan pertama lega ya Pak ya, karena sudah menyelesaikan melaksanakan tugas kewajiban mengajar anak-anak di kelas, itu yang pertama. Kemudian juga saya mengajar sesuai dengan yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Kemarin ada menyusun RPP-nya, kemudian menyiapkan media-medianya. Ya, saya juga melihatnya dalam kelas kemarin waktu observasi, Bu Ana sudah menyiapkan RPP dengan baik, LKPD. Nah, di sini juga Bu Ana misalnya di kebutuhan belajar juga sudah Bu Ana mengelompokkan murid dan sebagainya. Nah, mengenai tujuan pembelajaran, nah, kemarin kan Bu Ana waktu kita praobservasi, Bu Ana menyebutkan tujuan pembelajarannya apa. Bu Ana waktu observasi kemarin, waktu mengajar, itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Menurut saya kemarin sudah Pak, karena dari materi yang disampaikan, kemudian di akhir pembelajaran memberikan soal kuis, itu alhamdulillah nilai yang saya harapkan itu tercapai sama anak-anak. Kemudian ketika ditanya, anak-anak juga sudah memahami materi apa yang sudah dipelajari. Iya, kemarin waktu observasi saya melihat juga di kelas anak-anak disuruh nampil mewakili kelompoknya untuk menjelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan juga mereka saya lihat juga bisa menjawab kuis-kuis. Nah, kalau kemarin kan ada area yang Ibu Ana ingin kembangkan, kira-kira itu sudah terpenuhi atau belum yang dikembangkan? Kemarin Bu Ana ingin mengembangkan area intelektual ya, sama apa kemarin? Sosial emosional. Kira-kira itu gimana? Kalau untuk ke arah intelektual, kalau menurut saya, alhamdulillah sudah dalam pembelajaran. Untuk pengelolaan sosial emosional juga sudah, karena di sela-sela pembelajaran itu melakukan games-games kecil untuk mewujudkan fokus peserta didik kembali, dan siswa pun nampak bersemangat waktu itu. Jadi sudah Pak tercapai lah area yang ingin dikembangkan Bu Ana ya. Nah, kalau yang masih dirasa perlu atau yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi itu masih ada tidak? Ada Pak, mungkin saya ingin lebih lagi meningkatkan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang lebih berdiferensial. Meskipun mungkin kemarin saya sudah menggunakan media, ada video, kemudian ada gambar, ada PPT, kemudian ada buku paket, atlas, tapi untuk diferensialnya per masing-masing individu atau kelompok itu belum terlalu nampak gitu kemarin. Jadi mau ditingkatkan di situ. Kemudian juga pembelajaran mungkin yang lebih ditingkatkan lagi di yang berbasis kontekstualnya, mungkin itu yang perlu peningkatan lagi. Iya, kemarin ya saya juga melihat untuk pembelajaran berdiferensiasinya memang sudah ada, tapi ada 3 kan diferensiasi, ada konten, ada produk, ada produk. Dan di situ kemarin yang nampaknya itu belum semua, produknya masih belum, prosesnya juga sudah. Yang lebih nampaknya itu di konten, Anda berbagi, ada video, ada gambar dan sebagainya. Nah, jadi itu yang mau ditingkatnya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk meningkatkan ini, kira-kira
yang masih kurang ini kira-kira kapan waktunya? Kalau bisa secepatnya Pak, ya, supaya kedepannya cepat juga melakukan perubahan, perbaikan kedepannya Pak. Secepatnya ya Bu ya. Nah untuk menindaklanjuti supaya ini kejadian yang selanjutnya ini cepat gitu, apa Bu Ana masih perlu bantuan atau gimana? Kalau bantuan tentu sangat perlu ya Pak ya, untuk perbaikan kedepannya. Itu bisa dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru, atau dari Bapak sendiri yang sudah memberikan masukan, saran kemarin. Bisa terus berkolaborasi lah gitu dengan Bapak Ibu Guru rekan yang lain. Baik Bu Ana, saya siap untuk berkolaborasi dengan Bu Ana dan saya nanti siap membantu untuk kedepannya lebih baik untuk pelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan catat di sini ya Bu Ana ya. Kapan waktunya? Secepatnya itu mungkin dalam berapa minggu atau berapa bulan ini sudah mendekati apa ya? Sudah mendekati ujian semester ya? mungkin semester depan, Semester jadi ya, 6 depan bulan lagi ke ya. depan lah insya Allah. Nah, dari yang telah Bu Ana lakukan dari pra observasi kemudian observasi kemarin, itu masih ada yang rasa yang mengganjal atau masih ada yang perlu ditanyakan nggak Bu Ana? Udah pas ya, tinggal apa? Tinggal melihat perkembangannya lagi ya ke depannya untuk semester depan gitu. Berarti yang ingin dikembangkan tadi selanjutnya itu pembelajaran diferensiasi. Nanti kita akan lebih ke arah ke sana ya Mbak ya, untuk lebih nampak diferensiasinya. Ada 3 tadi, konten, produk, dan prosesnya. Mungkin kalau dari hasil yang saya catat di sini, sudah hasil Bu Ana sudah bagus. Mengenai kebutuhan belajar sudah bagus, kemudian dalam pemberian motivasi sudah ada games atau ice breaking sudah nampak, dan scaffolding juga kemarin saya juga melihat Mbak Ana melakukan scaffolding berkeliling ke kelompok-kelompok yang kurang, dan tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan, kemudian penilaian juga. Jadi secara umum sudah bagus, tinggal mengembangkan pembelajaran berdiferensiasinya lagi Mbak Ana ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Kita akan berjumpa di semester depan ya Bu Ana ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.